Tidur. Kita menghabiskan 8 jam sehari tidur, artinya sepertiga dari hidup kita ada di tempat tidur. Tetapi jujur saja perhatian kita terhadap kualitas tidur kita itu sangat kurang dibandingkan perhatian kita terhadap diet dan olahraga. Nah, kita akan bahas masalah tidur ini di video ini. Halo teman-teman, selamat datang di Seputar Jantung, channel edukasi jantung yang terpercaya, membahas segala hal yang berhubungan dengan jantung secara mendalam tetapi tetap mudah dipahami bersama dengan saya, Dr. JJ. Nah, teman-teman, di beberapa episode berikut mulai dari video ini kita akan bicara soal tidur. Nah, tidur ini memang selama ini belum pernah saya bahas di channel ini. Kita banyak bahas soal diet ya, berhubungan dengan lemak, dengan kolesterol. Kita bahas juga soal bagaimana kita beraktivitas. Itu ada dua komponen yang penting untuk kesehatan kita. Tetapi komponen tidur ini jarang kita bahas. Padahal sepertiga dari hidup kita adalah di tempat tidur. Nah, untuk itu kita akan bahas dan saya menghadirkan narasumber untuk membahas masalah ini, yaitu Dr. Belinda Jimanjaya, spesialis THT KL. Kita sapa dulu. Dr. Belinda, halo. Halo, Dr. Jejang. Halo, selamat datang teman-teman di channel Seputar Jantung. Terima kasih, Dok. Thank you ya. Ya, kita kenalan dulu. Dr. Belinda mungkin bisa cerita sedikit tentang Dr. Belinda dan bagaimana bisa nyemplung di soal sleep disorder atau soal tidur ini. Iya, jadi saya adalah spesialis THT. Dalam praktek saya sehari-hari, saya menemukan banyak sekali kasus baik dari anak-anak sampai lansia itu gangguan tidur yang ternyata tidak disadari. Nah, mereka tuh sering datang ke THT, keluhannya adalah ngorok. Oke. Ya, kalau ngorok itu kan sering ya, dan masyarakat pun pelan-pelan mulai menyadari bahwa ngorok itu ternyata nggak normal loh. Nah, berawal dari situ, saya melihat ternyata banyak nih kasus ngorok itu kan terjadi di sumbatan jalan nafas atas di area saya, yaitu daerah tenggorok. Nah, dari situlah saya muncul minat untuk wah ini kayaknya masalah yang penting nih ya. Jadi dari situ saya mulai semakin mendalami mengenai sumbatan jalan nafas atas. Seiring saya mendalami itu, saya semakin belajar lagi ternyata oh kenapa sih itu bahaya? Kenapa sih ngorok itu suatu simptom? Kenapa ngorok itu adalah suatu gejala yang perlu diperhatikan dan perlu diterapi? Nah, dari situlah saya terus semakin mendalami tentang kedokteran tidur dan akhirnya saya mengikuti fellowship sleep medicine di Filipina. Ada sekolahnya khusus soal tidur ada, aja. Ternyata di ada. Filipina. Ya, ternyata di dunia ini sudah banyak dokter yang spesialis sleep medicine. Berapa lama sekolahnya? Kemarin tuh saya ngambilnya fellowship aja dong. Fellowship aja. Iya, tapi sebenarnya bisa tuh ternyata di luar negeri spesialis sleep medicine tuh ternyata bisa ada. Nah, semakin saya pelajarin, semakin tertariklah saya karena ternyata gangguan tidur itu nanti efeknya kemana-mana di seluruh tubuh kita. Iya. Dan ternyata memang setelah di dalam banyak masalah tidur ini ya. Banyak pasiennya masalah. juga banyak bermasalah. Betul, ternyata banyak masalah yang sampai saat ini bahkan saya sendiri pun sebagai seorang dokter mungkin selama ini kurang aware tentang kebutuhan tidur. Apalagi masyarakat ya, banyak masyarakat tidur itu masih di nomor sekian kan gitu, kurang diprioritaskan. Nah, dari situ makanya saya juga wah ternyata begitu besar ya pengaruh tidur untuk kesehatan kita. Iya. Betul itu Dokter Belinda. Teman-teman juga saya lihat kalau di kolom komen kalau yang nanya soal diet banyak banget. Nanya soal olahraga gitu banyak banget. Iya. Seingat saya hampir nggak ada yang nanya soal tidur ini. Ya. Nah, teman-teman kita akan mulai bahas nih. Saya kira kita akan 4 video berturut-turut bahas soal tidur. Nah, di video pertama ini kita akan bahas dulu soal yang paling basic ya, Dokter Belinda ya. Soal apa kita mau bahas sekarang di video ini? Mungkin kita kenalan dulu ya. Tidur itu sebenarnya apa sih? Ya, padahal tidur itu sesuatu yang kita kerjakan tiap hari loh. Tapi ternyata kita belum sadar ya tidur itu apa. Nah, jadi tidur itu adalah mungkin bagi banyak dari kita ya, kita anggap tidur itu adalah proses shutdown. Shutdown tuh kayak ya cuma istirahat aja, memang udah capek ya udah waktunya istirahat. Tapi ternyata enggak, tidur itu adalah suatu proses aktif dalam diri kita. Malah aktif. Aktif. Bukannya kalau shutdown itu kan berarti kita kayak komputer kita matiin gitu ya, kayak sistem kita nih kita matiin. Ternyata dia tuh bukan dimatiin, tapi ada bagian dari otak yang harus bekerja aktif baru kita itu bisa tidur.
Ada yang mesti aktif malahan pada Ada yang saat harus tidur. aktif, betul. Jadi di otak kita ini ada bagian yang aktif untuk kita bangun, ada yang aktif untuk kita tidur. Kalau salah satu dari ini terganggu, misalnya nih yang aktif untuk bangun itu terganggu, akibatnya kita jadi ngantuk terus, jadi nggak bisa bangun. Nah begitu juga kalau yang harusnya bagian otak yang aktif untuk tidur itu terganggu, jadinya kita nggak bisa tidur. Walaupun makanya banyak kan dari kita misalnya udah tidur di atas kasur, bolak-balik, udah matiin lampu, udah sunyi, tapi nggak bisa tidur. Karena tidur itu suatu proses aktif. Ada bagian dari otak kita yang harus diceklik, harus aktif, baru kita bisa jatuh tertidur. Jadi coba saya cerna dulu. Jadi yang aktif itu kita harus tidurnya bagus, baru si bagian yang aktif pada saat tidur ini baru dia bisa bekerja dengan baik ya. Kalau tidurnya nggak enak, dia nggak bisa aktif dengan baik gitu kira-kira gitu. Justru kebalikannya dok. Oh bukan gitu, salah. Otak kita ceklik aktif, baru kita jatuh tertidur. Oh otak kita ada tombol Ya, aktifnya? sampai dibilang otak kita ini ada sistem saklar. Kalau saklarnya sini ceklik bangun, sini ceklik sini tidur. Nah, kalau saklarnya ini rusak, bangun terus, jadi nggak bisa tidur. Oke. Walaupun kita udah merem, udah lemesin badan, udah malam, udah capek, tapi nggak bisa tidur karena saklarnya ada yang nggak bekerja. Oke. Menarik ini ya. Oke, kalau gitu kita mulai dari apa yang dimaksud gangguan tidur dan juga seberapa sering terjadi di masyarakat kita. Boleh. Jadi gangguan tidur itu adalah semua kondisi yang mengganggu baik dari pola tidur kita, durasi tidur kita maupun kualitas tidur kita yang mengakibatkan terganggunya aktivitas kita sehari-hari atau terganggunya fungsi tubuh kita. Aktivitas kita terganggu, Ya. fungsi tubuh kita terganggu. Contohnya, tadi kan ada pola, ada durasi, ada kualitas. Ya dok. Contohnya pola, kita tidur nih, durasinya cukup 8 jam. Tiap tidurnya dalam. Bisa mencapai tidur dalam atau deep sleep. Tapi polanya kebangun-bangun. Dalam semalam bisa bangun 5 kali, kepingin pipis terus. Nah itu kan jadi pola tidur kita yang seharusnya dalam semalam itu tidur yang panjang, jadi tidur yang terfragmentasi, putus. Polanya terganggu atau itu istilahnya arsitektur tidurnya terganggu. Arsitekturnya terganggu. Iya, misalnya nih baru tidur 2 jam bangun pipis, tidur 2 jam bangun lapar, tidur 2 jam kebangun nggak tahu kenapa habis mimpi. Nah, itu kan jadinya putus. Itu bisa mengganggu tidur kita sehingga pada waktu kita bangun tidur nggak segar karena tidurnya putus-putus. Nah itu bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Jadi pas bangun tidur nggak bisa konsentrasi, jadinya agak emosional, sensitif, gampang marah. Nah, karena pola tidurnya kurang baik. Bisa juga karena durasinya terganggu. Oke. Nah, kita manusia dewasa idealnya tidur 7 sampai 9 jam. Ya, kedikitan nggak boleh, kebanyakan juga nggak boleh. Oke. Nah, jadi harus 7 sampai 9 jam. Kalau tidur kita terlalu sedikit, misalnya banyak nih yang suka begadang, sedangkan pagi udah harus bangun lagi. Setiap malam cuma bisa tidur 4-5 jam, 4-5 jam. Nah, itu kan berarti durasinya nggak cukup. Iya. Itu juga bisa mengganggu aktivitas sehari-hari dan jangka panjangnya mengganggu fungsi tubuh kita. Nah, begitu juga dengan kualitas tidur. Contohnya, tidurnya saya cukup kok, tiap hari saya tidur 8 jam, tapi tidurnya nggak pernah mencapai tidur dalam. Selalu cuma tidur ayam aja, ya. Gampang dibangunin, denger ini suara dikit bangun, ada apa dikit bangun, tidurnya nggak pernah dalam. Akibatnya sama aja. Jadi pada waktu bangun tidur rasanya udah tidurnya lama, tapi nggak berkualitas. Jadi apa yang terjadi dengan badan kita kalau kita tadi polanya terganggu atau durasinya entah nggak cukup atau kelamaan atau kualitasnya nggak baik tuh efeknya apa buat kesehatan kita? Oke, jadi ada efek jangka pendek, ada efek jangka panjang. Kalau efek jangka pendek itu yang langsung kita rasakan besok paginya. Ya. Langsung berasa ya? Langsung berasa. Ngantuk, ya kan? Bangun tidur tuh nggak seger gitu. Badan masih pegel. Kadang bangun tidur malah pusing. Bangun tidur moodnya jelek. Nah itu paling sering tuh moodnya jelek. Akibatnya apa? Gampang marah, ya, kesenggol dikit emosi. Ada kata-kata apa dikit gampang tersinggung. Nah itu efek jangka pendek. Terus tentunya gangguan konsentrasi. Pada waktu bekerja susah menganalisa, salah input data, susah mengambil keputusan dengan tepat dan bijak. Misalnya untuk orang-orang yang kerjanya di pabrik, itu sering terjadi kecelakaan kerja. Nah mungkin yang sering juga teman-teman
akhir-akhir ini denger ya, kecelakaan kendaraan, Microslip bis, gitu. microslip. Kenapa itu terjadi? Karena kan dia ngantuk. Jadi kalau ketika jalan di tol yang panjang, jalan yang membosankan, dia kayak merem, Iya, iya. merem sedetik. Tapi merem 1 detik itu aja ternyata udah bikin dia kecelakaan, ya kan? Atau mungkin ini yang paling sering dari survei yang pernah saya lakukan sendiri di masyarakat ya, itu tidur waktu lampu merah. Karena dia ngantuk, Iya, iya. lampu merah dia lihat, oh masih 70 detik, merem dulu dia. Tahu-tahu lewat kan, sampai udah di klakson, baru bangun, baru jalan lagi. Itu kan menunjukkan bagaimana efek kurang tidurnya itu menyebabkan dia di siang hari itu segitu ngantuknya. Itu yang langsung terasa. Langsung terasa. Untuk jangka panjang, memang badan manusia ini tidak didesain untuk bisa menanggung gangguan tidur jangka panjang. Ya. Jadi istilahnya tuh kalau kita kurang tidur 1 hari aja, besokannya itu kita seperti dalam kondisi mabuk ringan. Nah, tapi kalau kita kondisi jangka panjang, dia itu sudah mengganggu sistem metabolisme otak, sistem kerja jantung, persyarafan. Makanya komplikasi dari gangguan tidur jangka panjang itu meningkatkan komplikasi stroke, meningkatkan komplikasi jantung, bisa sampai 70-90%. Ya, gangguan hormonal, gangguan apa dok, seksual gitu. Oh, bisa ya? Iya. Oh, oke. Gangguan seksual, obesitas, diabetes, yang paling utama itu tekanan darah tinggi. Nah, itu biasanya muncul pertama tuh gejalanya tekanan darah tinggi. Gitu. Mungkin dari teman-teman seputar jantung sering lihat ya, kenapa zaman sekarang tuh banyak orang mulai tekanan darah tinggi usia 30-an, usia-usia produktif di mana dia harus bekerja sampai malam, pagi udah bangun lagi, gangguan tidur berhari-hari berbulan-bulan, usia 30-an udah tekanan darah main tinggi. game malah ya. Itu sama itu juga. Ya. Jadi itu nanti efeknya ke semuanya, Dok. Ya. Sebetulnya gangguan tidur tuh apa aja dok jadinya? Apa cuma nggak bisa tidur aja atau apa aja? Gangguan tidur, misalnya ya tadi gangguan durasi. Kenapa durasinya bisa pendek? Mungkin dia susah tidur, dia sebenarnya udah insomnia. Dia sebenarnya udah di kasur, tapi nggak bisa tidur. Nah, bolak-balik aja di kasur, insomnia. Ini penyakit serius ya insomnia tuh ya, bukan cuma sekedar kayak lu banyak pikiran aja, udah tidur aja gitu. Bukan Harus, gitu ya? nggak bisa. Karena nggak bisa nyuruh orang, udah lu tidur aja, itu nggak bisa. Nggak bisa, itu Memang harus ini ada gangguan. terapinya. Ya itu gangguan. Ada terapinya. Ada terapinya. Oke, iya. Itu kalau gangguan durasi contohnya. Atau gangguan kualitas. Gangguan kualitas bisa kalau teman-teman mungkin pernah dengar obstructive sleep apnea. Nah, ini penting ya. Itu pada waktu tidur ngoroknya kencang banget, grok. Lalu ada periode dia tidak bernafas, ngoroknya tiba-tiba hilang. Sunyi, setelah sunyi begitu, itu baru dia tarik nafas lagi. Jadi habis grok. Iya. Masih ada orang yang pikir kalau ngorok malah tidurnya enak berarti itu. Tidurnya lelap katanya. Enggak. Itu ngorok tuh kenapa bisa terjadi ngorok? Nah, karena harusnya kita kan pada waktu posisi tidur, udara itu masuk dari hidung, lalu turun ke tenggorokan, lalu masuk ke paru-paru kita. Nah, dalam perjalanannya ternyata udara itu dia bisa tersumbat. Apakah tersumbatnya di hidung? Misalnya karena tulangnya bengkok, misalnya karena dia lagi pilek, karena dia ada alergi, konkanya bengkak, ada polip, ada sinus, pokoknya semua yang masalah. Sepanjang jalan sini. Sepanjang jalan. Atau pas turun, ternyata dia ada amandel. Atau orang yang kegemukan sehingga lehernya tebal menekan tenggorokannya. Atau pada waktu tidur dia lidahnya jatuh. Ya. Terus sepanjang jalan ini pokoknya sumbatan di sepanjang jalan napas atas ini sehingga udara itu tidak masuk seperti semestinya. Jadi pada waktu udara masuk dia akan menggetarkan organ-organ kita yang lunak sehingga itu yang menimbulkan vibrasi, itu yang menimbulkan suara ngorok. Tentunya kalau vibrasinya makin kencang, suara ngoroknya makin kencang. Dan ketika yang paling parah adalah ketika sumbatan tuh bukan hanya sumbatan sebagian tapi sumbatan total. Jadi pas dia nggak bisa masuk, itulah terjadi di mana waktu istilahnya hipoksia. Nah, dia terjadi intermittent hipoksia. Jadi ada periode dalam tidur berapa kali gitu dia ternyata nggak napas. Dari situ nama sleep apnea itu ya. Sleep apnea. Nggak napas betul. Jadi itu contoh-contohnya gangguan tidur. Gangguan tidur memang ada macam-macam. Ada yang apa lagi? Gangguan pola. Mengigau? Bener banget dok. Jadi kalau mengigau orang jalan ya lagi tidur jalan. Iya. Terus lagi tidur mimpi buruk. Ya mimpi buruk sampai teriak sampai kayak gitu. Atau orang lagi tidur
Kayak ketiban dok, Nah, tahu ya, kan dok yang ketindihan. sleep paralysis, itu semua masuk kategori namanya parasomnia. Hmm. Itu juga suatu gangguan tidur, Kualitas tidurnya terganggu. kalau betul, gitu. Bangun nggak seger juga tuh kalau nggak gitu. segar. Oke. Ada lagi contohnya dok, mungkin ya ada nggak nih? Ini yang banyak banget orang belum aware, namanya restless leg syndrome. Iya, iya. Jadi waktu tidur kakinya tuh goyang-goyang, kakinya kosek terus gitu. Goyangnya nggak sadar. Nggak sadar, Iya, iya. dia merasa dia tidur, padahal kakinya tuh sek telapak kakinya kah, atau sepanjang tidur dia ngerasa kakinya kesemutan terus. Nah, biasanya tanda paling ringan tuh kesemutan atau gatel. Yang udah lebih berat tuh sampai kakinya goyang sendiri. Nggak bisa tidur gara-gara itu jadinya. Itu dia. Oke. Itu Banyak gangguan ya tidur gangguan juga. tidur ya. Banyak ternyata. Tapi ternyata nggak berarti semuanya ada hubungan sama saluran napas ya. Nggak semuanya. Nggak semuanya Nggak bidangnya semuanya. dokter Belinda juga kalau Betul, gitu. makanya awalnya saya lebih concern dengan obstructive sleep apnea. Seiring saya pelajari tentang sleep medicine, ternyata banyak banget ya gangguan tidur yang selama ini bahkan mungkin oleh masyarakat dianggap normal. Ya, kayak orang anggap kakinya goyang-goyang, dia pegel aja kali. Iya, iya, iya. Nah, orang ngorok dia kecapean aja kali, gitu. Jadi pengalaman saya juga kalau pasien yang berobat dia cerita soal sakit jantungnya, cerita soal yang lainnya, ntar udah mau pulang baru dia bilang, dok saya susah tidur. Jadi di ujung doang dia cerita soal tidurnya, Betul bukan banget, itu sebagai keluhan utama dia. Betul banget dok. Jadi gini, kita kan tidur 8 jam sehari ya, anggaplah rata-rata 8 jam. Sehari ada 24 jam, 8 jamnya itu tidur. Berarti kan sebenarnya sepertiga dari hari kita, atau bahkan sepertiga dari hidup kita, itu adalah tidur. Tapi tidur itu justru adalah komponen yang paling sering dikompromikan. Ya, orang selalu sesibuk-sibuknya berusaha cari makan sehat, sesibuk-sibuknya cari waktu setengah jam 1 jam olahraga, tapi nggak ada yang nyiapin waktu untuk tidur. Justru tidur, ya udahlah hari ini tidur 5 jam aja cukup, yang penting sempat olahraga. Yang penting saya sempat masak deh untuk besok. Nutrisi sama olahraga itu awareness-nya udah tinggi banget. Tapi justru dalam mencapai awareness itu tidurnya dikorbankan. Nah, padahal tidur itu kembali lagi ya, tidur itu bukan waktunya kita shutdown. Tidur itu adalah waktunya servis besar-besaran di badan kita. Terus saya jadi ingat tadi yang saklarnya itu, jadi saklar yang mana yang mesti dinyalain kalau tidur? Itu ceritanya gimana? Nah, sampai saklar tuh bisa rusak ya dok, itu sebenarnya periodenya udah gangguan tidur udah lama banget sampai bisa saklarnya rusak. Biasanya kita yang tidak aware dengan saklar itu, ya. Jadi kita bisa tidur tuh banyak faktor. Satu, circadian, ya. Secara natural semua mamalia, ya, Masuk bahkan kita, dari masuk dari zaman dari binatang mamalia pun itu diatur oleh siklus sirkadian. Siklus sirkadian itu apa? Respon tubuh kita terhadap pagi dan malam. Nah, jadi begitu matahari itu terbit, memang badan kita akan mengeluarkan neurotransmitter dan hormon-hormon yang membuat kita itu bangun, ya. Makanya kan kadang-kadang kita kalau pagi, aduh walaupun kayaknya kurang tidur, tapi pagi tetap nggak bisa tidur. Karena matahari udah keluar, jadinya badan kita udah nggak bisa tidur. Sebaliknya begitu malam, begitu gelap, nah tubuh kita juga akan mengeluarkan neurotransmitter dan hormon-hormon yang membangun, yang membuat kita tidur. Nah itu ada di saklar kita itu. Jadi kita juga harus mendengarkan circadian rhythm dan respon terhadap tubuh kita. Ya, begitu malam, signal ngantuk itu ada. Tapi seringkali dari kita merasa hari ini kurang produktif deh kalau jam segini udah tidur. Kita melawan circadian itu sehingga kita merusak hormonal kita sendiri. Jangka panjang jadinya akan terjadi kerusakan permanen. Itu. Makanya kenapa kalau tidur kan ada yang namanya sleep hygiene ya dok. Oke, apa itu? Sleep hygiene tuh gimana supaya kita tuh bisa tidur ya. Kita udah tahu nih ya, badan kita tuh bisa tidur kalau gelap. Ya kita situasikan kamar kita. Kalau udah jamnya tidur, matikan lampu, gorden tutup, hilangkan semua kebisingan, ya. Bikin temperatur kamar di suhu yang nyaman. Kita menyiapkan badan kita untuk tidur. Sebelum tidur pun, jangan baru olahraga keringetan, lalu mau langsung tidur. Nggak bisa. Tidur itu, olahraga itu paling nggak 2-3 jam sebelum jam tidur kita. Maksimal ya? Begitu juga dengan bekerja. Ya, masih mikir, masih berpikir kreatif, mengambil keputusan apa. Itu 2-3 jam sebelum tidur udah mesti stop. Gitu. Karena kalau last minute kita sebelum tidur masih mikir ini, masih mikir itu, nggak bisa tidur. Ya, kita jadinya akan melawan kerjasama antara circadian dengan badan kita itu.
Itu. Begitu juga dengan konsumsi makanan. Itu 2 jam sebelum tidur udah harus stop. Maksimal ya. Ya, begitu juga konsumsi kopi, alkohol, ya semua zat-zat stimulan, obat-obatan tertentu itu memang harus kasih jarak waktu dengan waktu tidur kita. 6 jam gitu ya. Ya, Oke. tergantung obatnya. Oke, Dokter Belinda. Jadi sebetulnya seberapa sering itu gangguan tidur di masyarakat tuh? Tanpa kita sadari ternyata banyak loh orang tuh gangguan tidur, Dok. Jadi kalau di dunia persentasenya itu 25 sampai 35% orang populasi itu mengalami gangguan tidur. 1 dari 3 orang. 1 dari 3 orang. Berarti ibaratnya kalau kita sekeluarga aja paling nggak dari keluarga kita pasti ada 1 atau 2 orang yang gangguan tidur. Ya. Iya, iya. Nah, saya sendiri pernah melakukan survei sederhana di Indonesia karena memang di Indonesia ini belum ada penelitian survei yang luas ya untuk masyarakat Indonesia berapa gangguan tidurnya. Nah, saya waktu itu melakukan survei sederhana hanya di lingkungan kecil aja ya. Itu angkanya pun sama, Dok. 22 sampai 27% orang dan mayoritas adalah laki-laki. Iya. Ya, itu yang mengalami gangguan tidur. Gangguan tidurnya bisa apapun ya, Dok. Bisa dari insomnia, bisa dari obstructive sleep apnea atau OSA itu tadi, atau gangguan-gangguan tidur yang lain. Pokoknya pasti dia ada gangguan tidur. Jadi sebenarnya tuh segitu banyak loh, di setiap keluarga pasti ada orang yang gangguan tidur. Gitu tapi ya? nggak disadari. Oke. Jadi masih underdiagnosed. Nah, sebetulnya waktu tidur tuh apa sebetulnya yang terjadi dengan entah otak kita atau badan kita sebetulnya? Oke, ini penting banget nih untuk kita tahu. Jadi dalam periode kita tidur itu ada yang namanya siklus tidur. Siklus tidur itu dibagi menjadi 4 tahap, 4 fase ya. Ada fase namanya istilahnya tuh non-REM. Non-REM itu non-rapid eye movement. Non-rapid eye movement ya. Ya, non-rapid eye movement itu ada 3. Non-rapid eye movement 1, 2, 3. Lalu kita akan masuk ke periode namanya REM, yaitu rapid eye movement. Ya, kita bahas satu-satu ya. Jadi pertama kali kita tidur, kita bayangkan kita tidur ya, kita matiin lampu, taruh handphone, kita rebahan, merem. Nah, begitu kita merem, kita akan merasakan tubuh kita itu rileks. Otot-otot mulai rileks, nafas kita mulai melambat, detak jantung kita mulai melambat, kerja otak kita mulai melambat. Itu kita masuk ke fase non-REM 1. Non-REM 1. Ya, Oke. itu biasanya dari awal kita tidur sampai sekitar 15-20 menit awal kita tidur. Pada periode ini biasanya kita tuh masih baru mulai tidur kan. Jadi ini masih periode yang gampang dibangunkan. Dipanggil aja masih bisa bangun. Ya, ini kita baru mulai tidur. Lalu kita akan masuk ke fase REM 2, fase REM 2. Non-REM 2, sorry. Non-REM 2. Itu ketika otot kita udah semakin lemes lagi. Makin turun berarti nih. Makin turun. Temperatur tubuh kita turun. Kita tidurnya udah semakin lebih dalam lagi. Itu kita non-REM 2. Tapi non-REM 1 dan non-REM 2 ini masih dalam kategori light sleep, masih tidur dangkal. Masih mudah dibangunkan. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke non-REM 3. Ini kita mulai masuk ke fase tidur yang fase tidur dalam atau deep sleep. Ini di non-REM 3. Di sini sudah terjadi yang istilahnya tuh paralisis, Dok. Jadi badan kita tuh udah benar-benar lemes gitu, udah semua otot kita tuh udah lemes. Tekanan darah, semuanya ini udah di titik yang terendah. Ya, suhu, temperatur semuanya udah titik terendah. Di fase inilah mulai terjadi regenerasi sel, pemulihan, mulai terjadi perbaikan dari buang-buang sampah metabolik dari otak, mulai terjadi sistem imun. Nah, pembentukan sistem imun ini pada waktu deep sleep, ini udah masuk kategorinya deep sleep. Ya, di sini terjadi restorasi fisik. Setelah itu terjadi perubahan, masuk ke REM, rapid eye movement. Jadi rapid eye movement itu kan artinya gerakan mata yang cepat. Jadi kita tidur, tapi mata kita tuh sebenarnya goyang-goyang. Itu lebih dalam lagi dari deep sleep atau enggak? Lebih dalam lagi. Lebih dalam, tapi di fase ini bukannya otot kita itu lemes, ototnya masih lemes, tapi otak kita aktif. Nah, disinilah biasanya muncul mimpi. Nah, ini aktif nih. Di fase REM ini terjadi restorasi mental. Nah, jadi tadi yang pas deep sleep yang non-REM 3 itu kan kita restorasi badan kita, sistem imun, buang-buang sampah itu di non-REM 3. Begitu REM itu mental. Nanti ini pengaruhnya ke intelijensia, kreativitas, kecerdasan, memori, itu semuanya ada di REM. Karena ini otak kita nih lagi beres-beres ini waktu servis otak kita. Di situ yang namanya aktif itu. Aktif. Tadi, justru pada saat tidur aktifnya yang di situ. Aktif di situ. Nah, dan biasanya pada waktu itu jantungnya pun aktif, cepat.
Oh gitu. Kalau non REM itu kan tadi kan semuanya lemas turun. Di sini jantung kita aktif seperti seakan-akan kita lagi bangun. Nah, kalau di REM ini kita pasang EEG, ya teman-teman mungkin tahu nggak EEG itu kita tempel elektroda kabel-kabel di otak kita dan kita rekam gelombang otak kita. Gelombang otak kita tuh aktif seperti kita lagi bangun. Nah di sini dan tapi kalau kita tempel juga elektroda di mata, matanya tuh kelihatan goyang-goyang, tek 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 tek, aktif bergerak di REM ini. Nah dalam satu kali siklus ini dari non REM 1, non REM 2, non REM 3, REM ini biasanya terjadi dalam 90 menit sampai 110 menit. Satu siklus. 1,5 jam ya, kurang lebih 1,5 sampai 2 1,5 jam. jam. Nah, kita untuk bisa bangun tidur dengan kondisi prima, segar, mental kita segar, fisik kita sudah diservis, kita harus mengalami 4 sampai 6 kali siklus dalam semalam, baru paginya bisa segar. Nah, kenapa? Itulah makanya durasi tidur itu penting. Bukan cuman kita satu siklus langsung bangun, nggak bisa, nggak selesai servisnya, gitu. Durasinya penting. Durasinya penting. Satu siklus saja kan 90 sampai 110 menit. Berarti berapa siklus kita semalam Harus 4 sampai 6 siklus. Tapi juga siklusnya juga mesti tercapai. Kita bisa tidur 8 jam tapi nggak nyampe ke deep sleep, nggak nyampe ke REM juga nggak bagus. Nah, kalau itu gangguan kualitas. Kualitasnya nggak bagus. Durasinya cukup tapi ternyata tidak pernah mencapai deep sleep. Sama aja tidak terjadi restorasi. Jadi yang paling penting itu tercapai tadi deep sleep dan REM. Harus nyampe situ kalau tidur yang harus nyampe. Yang restorasi ya. Iya, jadi kualitasnya nyampe, yaitu deep sleep non REM 3-nya nyampe, REM-nya nyampe, dan periodenya harus 4 sampai 6 kali siklus. Oke. Kalau cuma 1-2 kali siklus juga sama aja, nggak segar. Jadi nanti kan di video berikut nanti kita akan ngomongin penyakit-penyakitnya, tapi ini kan basicnya ya. Berarti yang timbul penyakit itu kalau satu fase-fasenya itu kita kebanyakan berarti kalau terganggu berarti kita cuma sampai non REM 1, non REM 2 gitu terus bangun lagi. Ya. Sampai ke REM belum? Kadang ada orang bisa tidur tidak pernah mencapai REM. Begitu. Tidur 8 jam tapi nggak pernah REM. Jadi kalau dibangun itu gampang banget dibangunin ya, karena belum pernah deep tapi sleep. Bangunnya bete. Emosi. Nggak. Tiba-tiba kayak apa sih? Kayak gitu, Dok. Bangunnya tuh kayak emosi. Jangan kayak gitu, langsung marah. Karena tapi dia bisa tidak juga mencapai. Dia siklusnya tercapai tapi nggak sampai 3-4 kali tadi. 4 sampai 6 kali, betul. Durasinya nggak nyampe. Betul. I see. Nah sebetulnya berapa durasi kita nih kalau secara umur? Misalnya umur sekian, semuanya sama atau beda-beda? Betul. Jadi beda usia, beda durasi tidurnya, Dok. Untuk kita manusia dewasa ini 7 sampai 9. Ya, jadi kelebihan tuh juga nggak normal, kekurangan juga nggak normal. Nah, usia semakin muda, bayi, anak-anak yang sedang tumbuh kembang ya, balita, usia remaja, itu semuanya usianya beda-beda. Oke. Nah, yang menariknya ya, Dok ya, ternyata kalau anak bayi itu justru remnya banyak sekali. Jadi makanya kenapa anak bayi itu harus tidurnya banyak, karena dia itu sangat membutuhkan rem itu untuk tumbuh kembang otak dia. Iya. Makanya nggak bisa tuh bayi disamain sama kita tidur cuma 8 jam, nggak bisa. Bayi itu 14 sampai 17 jam sehari tidur, Dok. Ya, makanya bayi itu kan bangun cuma untuk minum doang langsung tidur lagi. Dan bayi itu begitu tidur, dia nggak melalui siklus seperti kita non rem. Dia begitu tidur langsung rem. Langsung gitu. Otaknya aktif bekerja. Dan dia tuh mayoritas tidurnya dia tuh rem. Oh gitu. Itu. Nah, makanya itu juga sebenarnya dalam praktek saya sehari-hari saya sering menemukan ya, mungkin orang kan belum ngerti tentang tidur, ngertinya ya tidur tuh 8 jam, 7 jam. Bayi pun disamain. Bayi saya kok tidur melulu ya, dibangunin diajak main, Nggak bisa. Padahal bayi itu harus dapat remnya, dia itu lebih banyak dari kita sehingga tumbuh kembangnya, intelijensianya, nanti memorinya. Lebih pinter ya. Itu ngaruh di situ. Termasuk nanti tumbuh kembang badannya dia. Ya biasanya selama ini kita ngomongin bayi pinter kalau dikasih makan proteinnya bagus gitu. Ternyata tidur yang berkualitas, tidurnya mesti cukup ya. Itu sangat penting. Kalau di atas itu umur berapa mulai berkurang ininya durasinya? Nanti begitu dia masuk usia remaja, dia itu udah usia remaja lah, dia itu udah mulai beradaptasi, dia 8 sampai 10 jam. Seperti orang dewasa. Seperti dewasa, iya, 8 sampai 10 jam lah ya, masih lebih banyak dari orang dewasa. Tapi anak usia SD, usia SD lah, itu biasanya masih 11 sampai 14 jam tidur. Katanya kalau makin tua makin sedikit tidurnya. Nah, itu dia. Banyak kan orang berpikir seperti itu ya, Dok, tapi itu miskonsepsi karena orang sudah lansia pun mereka tetap membutuhkan 7 sampai 8 jam tidur. Lansia ini kita ngomong di atas 65 ya? Di atas 65, 7 sampai 8 jam tidur. Memang banyak kali orang lansia itu tidur malamnya nggak bisa langsung 7 sampai 8 jam. Makanya orang lansia cenderung tidur siang. Nah, jadi kenapa lansia ini masih perlu durasi tidur yang cukup?
itu untuk mencegah, karena kan waktu tidur dia terjadi regenerasi otak kan dok, itu untuk mencegah Alzheimer, demensia dini. Nah itu bisa lihat dari pola tidur orang yang kurang, nanti dia cenderung lebih cepat untuk demensia dan Alzheimer tuh. Oh, I see. Iya. Makanya jangan salah, lansia bukan berarti mereka udah nggak butuh tidur, mereka butuh. Kalau gitu banyak pasien lansia itu memang banyak masalah tidur ya, karena rata-rata pasien-pasien lansia selalu bilang, dok, saya udah nggak bisa tidur lama-lama tuh, kalau tidur jam 9, ntar jam 3, jam 2 udah terbangun, udah susah tidur dia. Betul. Karena gini dok, kembali lagi proses tidur itu kan terjadi di otak kita. Seiring usia bertambah, tentunya kan biologi otak juga berubah. Sehingga mekanisme saklarnya dia itu juga udah mulai berubah. Nah makanya biasanya lansia itu kompensasinya adalah mereka tidur siang. Nah mungkin beda nih dengan kita anak-anak, apalagi anak-anak kan juga masih butuh tidur siang banyak ya, untuk ngejar jam butuh sampai 14 jam tidur itu kan mereka butuh tidur siang kan. Begitu juga lansia, jadinya mereka cenderung tidur siang untuk ngejar kebutuhan tidur mereka. Berarti bisa istilah balas dendam nih, tidurnya kurang nanti dibayar kapan, siang atau hari ini tidurnya cuma 4 jam karena begadang, besok dibayar 12 jam gitu, itu bisa? Aduh dok, ini benar-benar masalah kita di kota besar banget ya dok ya. Jadi teman-teman, tahu nggak sih ternyata tuh ada penelitiannya. Ketika kita kurang tidur 1 hari, kita bisa membalasnya di hari berikutnya. Kalau kita kurang tidur 2 hari, kita harus membalasnya 5 hari. Kalau kita kurang tidurnya sampai 1 minggu, kita mungkin tidak akan pernah bisa membalasnya dok. Sudah akan terjadi kerusakan, terjadi inflamasi. Oke. Ya, jadi kita tuh manusia memang tidak didesain untuk kurang tidur. Kita palingan bisa kurang tidur 1 hari, kita bisa balas besoknya 1 hari. Setelah itu udah panjang banget untuk kita bisa membalikkannya itu lagi. Oke, baik. Saya jadi teringat ini Dr. Brenda. Jadi saya selalu cerita sama dalam presentasi atau dalam seminar bahwa pencetus serangan jantung itu memang overwork, over stress, overeating. Tapi yang keempat nih lack of sleep. Jadi nggak tidur berhari-hari tadi ya, menginikan inflamasi. Ketika inflamasi terjadi itu si plaknya itu makin lama makin menipis, makin rapuh sampai satu saat tiba-tiba dia robek. Begitu robek kena serangan jantung. Dok, jadi itu rupanya banget. Ininya sambungannya ke situ ya, betul, lack of sleep. Hal ini pun saya baru pelajari ketika saya mendalami sleep medicine ini. Saya juga baru tahu ternyata orang dengan gangguan tidur itu akan terjadi inflamasi kronis. Ya kan? Inflamasi kronis itu akan mengganggu sistem simpatetik. Nah, semua masalah jantung, stroke itu kan semua kaitannya dengan gangguan sistem simpatetik itu kan. Itu. Nah, terus masyarakat ini kan banyak yang nggak sadar soal gangguan tidur. Gimana cara mereka mulai aware bahwa saya ini ternyata punya gangguan tidur gitu, selain mungkin susah tidur ya itu kan gampang. Tapi kalau yang lainnya gimana tuh? Jadi untuk kita mengetahui apakah kita tuh ada gangguan tidur atau enggak, selain kita menanyakan ke diri kita sendiri, kita harus tanyakan ke partner kita. Karena banyak kasus tuh kita nggak sadar loh kalau kita ada gangguan tidur. Kayak kita ngorok, kita nggak sadar, yang komplain partner kita. Kayak kita tidur gelisah, itu kita nggak sadar, partner kita yang sadar. Kita malam suka kebangun-kebangun, partner kita yang sadar, ya. Jadi selain kita tanyakan diri kita sendiri, kita tanyakan partner kita. Lalu ada suatu kuesioner yang itu sebenarnya gampang banget bisa kita lakukan masing-masing. Sekarang penonton nih bisa langsung coba jawab sendiri ya. Nah, namanya Stop Bang, STOPBANG, Stop Bang. S-nya apa? Snore. Snore itu mengorok. Apakah Anda mengorok? Mengoroknya tuh kenceng ya, bahkan sampai bisa kedengeran dari kamar sebelah. Itu kalau iya Anda kasih tanda 1 ya. T-nya apa? Tired, capek. Apakah Anda tuh sering setelah bangun atau di siang hari masih jamnya kerja, masih jamnya beraktivitas, tapi Anda tuh udah kayak capek banget, udah lemes, udah nggak ada tenaga, udah ngantuk banget ya. Bahkan Anda tuh kadang bisa merasa kita lagi ngobrol-ngobrol gini pun bisa ketiduran. Atau nguap kali ya, nguap berkali-kali. Nguap bisa, ya pokoknya Anda ngantuk banget. Tapi biasanya tandanya itu sampai Anda tuh kayak ketiduran, meeting Anda ketiduran, nyetir ketiduran, ya nonton TV ketiduran, baca buku langsung ketiduran. Nah itu berarti Anda tuh udah tired, capek, ya. Kalau Anda merasa seperti itu, kasih tanda 1 lagi. Terus ya, O-nya adalah observe. Observe itu seperti yang tadi saya tanya, apakah ada orang yang pernah bilang ke Anda bahwa pada waktu Anda tidur, Anda tuh ada berhenti bernafas, nggak gerak dadanya, sunyi. Apakah ada yang bilang Anda tuh kalau tidur gampang kebatuk-batuk, gampang keselak, ya lagi tidur toto. Nah kayak gitu. Itu observe, berarti Anda tanyakan ke partner apa Anda. Kalau ada, Anda tandain 1 lagi.
Dari stop sekarang P-nya ya. P-nya itu pressure, yaitu tekanan darah. Apakah Anda ada darah tinggi? Kalau Anda ada tekanan darah tinggi, berarti 1 poin lagi. Sekarang bang, B-nya, BMI. Apakah indeks massa tubuh Anda di atas Obes, 35? 35? 35. Oh, itu obes banget. Iya, Iya. itu Anda tandain 1. Berarti bukan overweight tapi udah masuk ke obes tuh. Terus A-nya age, usia. Apakah usia Anda di atas 50? Batasnya 50 ya. Oke. Begitu usia Anda di atas 50, tandain 1 lagi. Terus N-nya neck size. Apakah ukuran lingkar leher Anda lebih dari 40 cm? Diukur gini aja ya. Ukur pakai meteran. Nah, Iya, ini oke. ukur lingkar leher yang terlebar. Ya, kalau lebih dari 40 cm tandain 1 lagi. Lalu terakhir G, gender. Apakah Anda laki-laki? Tuh, laki-laki Nah, lebih begitu sering. laki-laki Anda langsung 1 poin lagi. Dari stop bank 8 pertanyaan ini, kalau pertanyaan Anda, kalau Anda ada nandain 3 aja, 3 ke atas 3, berarti Anda sudah masuk resiko sedang. Kalau Anda lebih dari 5, berarti udah resiko tinggi, Tinggi ya. Anda memang mengalami gangguan tidur. Oke. Ya. Nah, selanjutnya ada lagi nih yang bisa dikerjakan di rumah. Namanya Epworth Sleepiness Scale. Seberapa ngantuknya Anda di siang hari? Ya, di sini ada 8 pertanyaan yang coba mungkin Anda itu deh cari dulu di Google dulu cari Iya. Apa tadi? Epworth Sleepiness Scale. Nah, nanti di situ Anda menjawab. Anda harus memberi skor dari 0 sampai 3. Kalau 0 tuh berarti nggak pernah, saya nggak kayak gitu. Kalau 3 tuh iya banget gitu. Iya banget ya. Jadi kalau 0, 1, 2, 3 Anda tuh yang mana? Apakah Anda bisa jatuh ke tidur, ngantuk banget ketika Anda lagi duduk dan membaca buku? Nah, Anda tuh 0, 1, 2, apa 3 tuh. Ketika Anda, pertanyaan kedua, ketika Anda nonton TV. Ya, nonton TV. Pertanyaan ketiga, ketika Anda duduk tapi Anda cuma duduk-duduk aja di tempat umum. Ya, misalnya lagi di kafe, lagi pokoknya di tempat umum Dok, tapi tahu-tahu ketiduran. Oke, Nah, oke. seberapa sering Anda kayak gitu? 0 sampai 3. Terus pertanyaan keempat, kalau Anda sebagai penumpang di mobil. Jadi ada yang nyetir, Anda penumpangnya nih. Terus kamu ketiduran nggak di situ? Oh gitu. Ah, banyak kan Dok, begitu duduk nyetir langsung tidur. Berarti itu Kalau memang ngantuk. niatnya sengaja tidur, Ya kalau sengaja Itu tidur lain ya. lagi. Tapi kan banyak Dok, itu kan begitu perjalanan panjang, langsung ngantuk banget langsung tidur di situ. Bahkan oke. kadang-kadang bisa dapat tidur pulesnya tuh di situ. Oke. Itu berarti Anda tuh udah ngantuk banget, makanya begitu tiap naik mobil langsung ketiduran. terbalik jadinya. Waktu tidur di mobil pules, nanti malam nggak pules ya. Nah, itu Oke. sering kejadian kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, ketika Anda lagi rebahan, misalnya Anda rebahan sore-sore, bablas tidur. Nah, seberapa? Itu kan berarti ngantuk banget tuh. Baru itu namanya pelor ya Dok, nempel langsung molor. Nah, terus selanjutnya pertanyaannya ketika Anda duduk dan ngobrol-ngobrol sama orang. Ada lu Dok lagi ngobrol gini, ketiduran dia Dok, Iya, saking ngantuknya. Iya. Terus habis gitu ketika Anda setelah makan siang, Oke. berapa mungkin ya Ngantuknya. Anda itu ketiduran. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya adalah ketika Anda lagi di lampu merah, ketiduran nggak? Ketika Anda nyetir tapi di lampu merah, nah itu ketiduran nggak? Nah dari Epworth Sleepiness Scale ini kan Anda tandain ya, yang ini saya 1, yang ini 3, yang ini 0. Tanda-tandain, lalu nanti Anda Jumlah. lihat, jumlahin. Ketika jumlahnya itu di atas 15, itu berarti Anda sudah ngantuk berat. Berarti ini udah menunjukkan Anda tuh ada gangguan tidur yang menyebabkan Anda tuh sudah masuk kategori ngantuk berat. Oke. Itu di atas 15. Nah, kalau udah seperti itu, mungkin ada baiknya Anda lakukan pemeriksaan. Ya, apalagi kalau gangguan tidur Anda ini sudah berjalan lebih dari 2 sampai 4 minggu dan sudah mengganggu aktivitas Anda, sudah mengganggu sistem kerja tubuh Anda, tanda-tandanya Anda misalnya mulai obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes. Nah, itu diperiksakan aja. Oke Dokter Belinda, seru sekali ini ya soal tidur ini. Kita baru ngomongin basic ini ya, dan teman-teman kita masih akan bahas yang lebih dalam habis ini, tapi kita rangkum dulu sedikit. Jadi soal tidur ini kita penting banget. Mungkin kita awareness kita harus ditingkatkan soal tidur ini, bahwa tidur ini sangat penting buat kesehatan kita, dan nanti kita akan terus belajar bahwa masalah tidur ini bisa bikin banyak masalah dengan penyakit-penyakit yang bahkan juga berhubungan dengan jantung dan metabolik. Iya. Nanti di next video kita akan bahas masalah OSA tadi ya. OSA ini singkatan yang udah umum sekarang teman-teman, ini obstructive sleep apnea ya. Jadi
berhenti napas gara-gara kesumbat ini pada saat kita lagi tidur. Kita akan bahas nanti di next video masih bersama dengan Dr. Belinda. Nah, teman-teman yang suka dengan konten-konten edukasi seperti ini bisa subscribe seputar jantung, di-share juga kepada teman-teman yang lain. Kita jumpa kembali di video berikutnya. Salam jantung sehat.